Halo guys, bertemu kembali dengan kami, Bimbingan Belajar DLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi tentang pelajaran matematika. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ketika belajar eksponen, kita dapat dengan mudah menjawab pertanyaan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, maka jawabannya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27, maka jawabannya adalah 3 pangkat 3. Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mudah karena semua angka-angka di sini merupakan bilangan bulat. Lalu bagaimana seandainya salah satu angka di sini memuat bilangan desimal? Misalkan ada pertanyaan, 3 pangkat berapakah yang hasilnya 23,08? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan suatu bentuk matematika yang bernama logaritma. Jadi, logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari bentuk perpangkatan yang dapat kita gunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, jadi logaritma ini sangat erat kaitannya ya dengan bentuk eksponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Secara matematis, bentuk logaritma dituliskan sebagai A log B sama dengan C. Nah, bentuk ini senilai dengan bentuk eksponen A pangkat C sama dengan B. Nilai A di logaritma disebut dengan basis logaritma, di mana syarat basis harus selalu positif dan tidak boleh bernilai 1. Nilai B disebut numerus, di mana syarat numerus juga harus selalu positif, dan nilai C merupakan hasil atau nilai dari logaritma. Jadi, basis dari logaritma sama dengan basis di bentuk eksponen. Numerus di logaritma sama dengan hasil dari bentuk eksponen, dan hasil dari logaritma merupakan nilai pangkat dari bentuk eksponen. Sebagai contoh, misalkan kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dapat ditulis ke dalam bentuk logaritma menjadi basis 2 log 8 sama dengan 3. 3 pangkat 4 sama dengan 81, dapat ditulis menjadi basis 3 log 81 sama dengan 4. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari basis 5 log 125, berapa ya hasilnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita pikirkan dulu nih, 5 pangkat berapa ya yang hasilnya 125? Jawabannya adalah 5 pangkat 3 kan, yang hasilnya 125. Maka, hasil dari basis 5 log 125 adalah 3. Nah, khusus untuk logaritma dengan basis 10, maka basisnya tidak perlu kita tulis. Sebagai contoh, misalkan basis 10 log 2, maka cukup ditulis log 2. Basis 10 log 7, maka cukup ditulis log 7. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat dari logaritma. Sifat yang pertama, karena A pangkat 1 sama dengan A, maka diperoleh basis A log A hasilnya 1. Jadi apabila kita punya bentuk logaritma dengan basis dan numerus yang sama, maka pasti hasilnya adalah 1. Misalkan ada basis 2 log 2, hasilnya 1. Basis 5 log 5, hasilnya juga 1. Log 10, ingat kalau misalkan tidak ditulis basisnya, artinya basis aslinya adalah 10. Jadi bentuk ini sama dengan basis 10 log 10, maka hasilnya juga 1. Sifat yang kedua, karena A pangkat 0 hasilnya 1, maka diperoleh basis A log 1 hasilnya adalah 0. Jadi, berapapun basisnya, apabila numerusnya angka 1, pasti hasilnya 0. Sebagai contoh, basis 3 log 1 hasilnya 0. Basis 25 log 1 hasilnya juga 0. Sifat yang ketiga, apabila kita punya penjumlahan logaritma dengan basis yang sama, maka akan menjadi suatu bentuk logaritma dengan basis yang sama tetapi numerusnya kita kalikan. Sebagai contoh, basis 2 log 3 ditambah basis 2 log 5, maka akan menjadi basis 2 log 3 kali 5. Jadi numerusnya di sini kita kalikan ya. Akan sama dengan
basis 2 log 15. Sifat yang keempat, apabila kita punya pengurangan logaritma dengan basis yang sama, maka akan menjadi suatu bentuk logaritma dengan basis yang sama, tetapi numerusnya kita bagi. Sebagai contoh, basis 5 log 100 dikurang dengan basis 5 log 4. Maka akan sama dengan basis 5 log 100 dibagi 4. Jadi numerusnya kita bagi. Numerus logaritma yang pertama dibagi dengan numerus logaritma yang kedua. Akan sama dengan basis 5 log 100 bagi 4 berapa? 25. Nah, basis 5 log 25 berapa hasilnya? 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Maka jawabannya adalah 2. Sifat yang kelima, apabila kita punya bentuk logaritma, tetapi numerusnya dalam bentuk bilangan berpangkat, maka pangkat di numerusnya ini dapat kita jadikan sebagai pengali di depan logaritmanya. Sebagai contoh, basis 2 log 8. Nah, angka 8 ini dapat kita tulis sebagai 2 pangkat 3 kan? Angka 3 di sini nantinya dapat kita tulis sebagai pengali di depan lognya, menjadi 3 dikali basis 2 log 2. Basis 2 log 2 hasilnya 1 berdasarkan sifat yang pertama tadi, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya sifat yang keenam, apabila kita punya logaritma dengan basis dan numerus sama-sama bilangan berpangkat, maka pangkat di basis dan di numerusnya ini juga bisa kita jadikan sebagai pengali di depan logaritmanya, dengan syarat pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis. Contohnya, misalkan ada basis 8 log 32. Nah, angka 8-nya ini kan bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 3, dan angka 32 dapat kita tulis sebagai 2 pangkat 5. Maka bilangan pangkat di sini, 5 dan 3-nya dapat kita tulis sebagai pengali di depan lognya, menjadi 5 bagi 3 dikali basis 2 log 2. Basis 2 log 2 hasilnya 1, maka hasilnya adalah 5 per 3. Sifat yang ketujuh, basis A log B akan sama dengan 1 per basis B log A. Jadi basis dan numerusnya ini kita tukar ya. Sebagai contoh, basis 2 log 3. Nah, ini sama dengan 1 per basis dan numerusnya kita tukar. Jadi penyebutnya menjadi basis 3 log 2. Sifat yang kedelapan, basis A log B akan sama dengan log B dibagi dengan log A. Dengan basis yang kita pilih di sini bebas ya, terserah. Yang penting basisnya selalu positif dan nggak boleh 1. Sebagai contoh, basis 9 log 15, maka dapat kita tulis sebagai log 15 dibagi log 9. Misalkan kita mau pilih basisnya 3, boleh-boleh saja. Atau misalkan kita mau pilih basisnya 5 juga boleh. Yang penting basisnya harus positif dan tidak boleh 1. Sifat yang ke-9, apabila kita punya perkalian logaritma, basis A log B dikalikan dengan basis B log C. Jadi, numerus logaritma yang pertama sama dengan basis logaritma yang kedua. Nah, ini nanti akan menjadi basis A log C. Sebagai contoh, basis 3 log 5 dikali dengan basis 5 log 9. Sama-sama angka 5 nih di sini. Maka akan menjadi basis 3 log 9. Basis 3 log 9 berapa hasilnya? Nah, 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 9? Maka jawabannya adalah 2. Sifat yang ke-10, apabila kita punya bilangan berpangkat tetapi pangkatnya dalam bentuk logaritma. Jadi, A pangkat basis A log B, hasilnya adalah B. Sebagai contoh, 3 pangkat 3 log 10, maka hasilnya adalah 10. Di sini basisnya sama-sama 3 kan, basis logaritmanya dan basis eksponennya sama-sama 3. Maka hasilnya adalah 10.